dari Norton Simbolon, Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta, saya mau bertanya. Bagaimana menjawab di mana tertulis di Alkitab bahwa Yesus patut disembah, tolong pencerahannya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Saya mau bawa kita ke dalam kitab Wahyu. Kita buka Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Dalam suasana penglihatan itu, maka menurut Yohanes, tersungkurlah aku, Yohanes, di depan kakinya untuk menyembah dia. Siapa dia ini? Dia ini adalah seorang malaikat. Seorang malaikat, tetapi ia berkata kepadaku, pada waktu Yohanes menyembah malaikat ini, ya, malaikat itu berkata kepadanya, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Jadi malaikat tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanyalah Allah. Itu sangat jelas. Ada ayat yang lain juga yang disebutkan dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-9 yang mengatakan, tetapi ia berkata kepadaku, ayat yang ke-8 dulu. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan ketika aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku dan menyembahnya. Ia menyembah malaikat itu, ya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Kita sama-sama ciptaan. Jangan ciptaan menyembah ciptaan, sekalipun aku adalah malaikat. Jadi malaikat tidak bisa disembah. Dan itu jelas di dalam kitab Wahyu. Sekarang supaya kita konsisten dengan hanya melihat dalam kitab Wahyu, malaikat tidak bisa disembah. Yang disembah adalah Allah. Sekarang kita baca dalam Wahyu pasal yang kelima. Dalam Wahyu pasal yang kelima ada satu gambaran di sana, di mana anak domba yang seperti baru disembelih itu tampil ke takhta Allah, dan kepadanya diberikan gulungan kitab yang dimeteraikan itu, yang tidak ada seorang pun yang dapat membukanya kecuali anak domba itu. Dan kita tahu anak domba itu melambangkan atau menggambarkan Yesus Kristus. Dalam penglihatan ini ia melihat anak domba yang seperti baru atau telah disembelih. Lalu kemudian ayat yang ke-7 dalam Wahyu pasal yang kelima, datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu, dan dari dia yang duduk di atas takhtanya, dari tangan dia yang duduk di atas takhtanya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, apa yang terjadi? Anak domba itu mengambil gulungan kitab itu, dan anak domba ini adalah Yesus Kristus. Ayat 8, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Lalu keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu, mereka kemudian menyanyikan nyanyian baru untuk memuji dan membesarkan anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Mereka menyembah Yesus Kristus, Juru Selamat. Lalu kemudian ayat yang ke-11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat mengelilingi takhta makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Jadi sekarang adalah malaikat-malaikat. Tadi adalah keempat makhluk dan 24 tua-tua. Malaikat-malaikat juga bergabung dan
memuji anak domba itu di dalam ayat yang ke-12, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat, kekuatan dan hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Siapa ini? Ini adalah malaikat-malaikat. Tadi kita sudah baca, malaikat tidak mau untuk disembah. Dan malaikat katakan, janganlah menyembah aku adalah sama seperti engkau, saudara-saudaramu. Lalu malaikat itu katakan tadi kepada Yohanes, sembahlah Allah. Nah sekarang malaikat-malaikat memuji, membesarkan, menghormati, dan menyembah akan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita baca ayat 13, aku mendengar sebuah makhluk, semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata amin. Perhatikan kalimat berikut, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Yesus Kristus, anak domba itu. Dari sini kita tahu bahwa Yesus patut disembah. Dia adalah Allah. Terima kasih.